Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Hari ini kita diberikan sehat walafiat, bisa melaksanakan kegiatan rutinitas di sekolah dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan pada hari ini, pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh anak-anak siswa baru, peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021, ya, selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Kertanegara Kuaro. Yang pada kesempatan ini sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Heru Budi Santoso, SOS MM, biasa dipanggil dengan panggilan singkat Pak Heru, yang pada kesempatan ini akan memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan ya segala sesuatu, kegiatan proses pembelajaran tidak terkendala, dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kita bisa melaksanakan kegiatan proses pembelajaran tatap muka secara lancar, tidak ada gangguan apapun. Amin. Baik, anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, tetap semangat ya, semangat semuanya. Baik, pengertian daripada wawasan Wiyata Mandala, ada beberapa hal terkaitan dengan pengertian wawasan, pengertian Wiyata, pengertian Wiyata Mandala, pengertian Mandala, yang satu persatu nanti akan saya berikan penjelasan kepada anak-anak semuanya. Yang pertama, terkaitan dengan wawasan. Wawasan berarti sebuah pandangan, tinjauan, konsepsi, atau cara memandang sebuah sekolah. Jadi sebuah pandangan melihat apa sih yang dimaksud dengan sekolah itu, seperti apa kondisinya gitu. Kemudian wiyata pengajaran, yang berarti juga pendidikan. Jadi wiyata itu berarti sebuah proses pendidikan yang dilaksanakan secara khusus di SMK Kertanegara Kuaro, tentu berbeda dengan proses pendidikan yang dilaksanakan pada jenjang TK, SD, SMP, SMA maupun SMK. Jadi pendidikan, mari kita sama-sama nanti kita pahami tentang wiyata atau pendidikan. Selanjutnya, pengertian mandala. Mandala adalah sebuah lingkaran, bundaran atau lingkungan. Lebih enak di sini saya mengambil satu istilah lingkungan. Lingkungan di dalam pengertian ini adalah tidak jauh pengertiannya dengan lingkungan yang ada di sekolah. Lingkungan di mana tempat kita melaksanakan proses kegiatan, proses belajar mengajar. Lingkungan yang nyaman tentu akan mendukung sebuah proses yang menjadikan proses nyamannya proses pembelajaran di sekolah. Lingkungan ini bisa juga kita lihat secara fisik maupun juga lingkungan yang non fisik. Lingkungan fisik, kenyamanan, kerindangan, dan lain sebagainya terkait dengan lingkungan sekolah, membuat kita proses kegiatan pembelajaran ini menjadi enak dan nyaman. Demikian juga dengan proses lingkungan yang non fisik, misalnya tentang hubungan yang harmonis antara anak dengan anak, kegiatan OSIS, ya, anak dengan bapak dan ibu guru, bapak ibu guru dengan bapak ibu guru, bapak ibu guru dengan kepala sekolah atau sekolah dengan yayasan atau dengan pihak dinas pendidikan yang lain. Ini semuanya tercipta dengan sebuah kondisi yang diharapkan bisa mendukung kenyamanan dan keamanan. Kemudian Wiyata Mandala berarti sebuah lingkungan pendidikan tempat berlangsung proses belajar mengajar. Wiyata Mandala adalah merupakan suatu kondisi lingkungan pendidikan
Jadi bagaimana nanti memberikan sebuah gambaran tentang Wiyata Mandala, tentang lingkungan tempat berlangsungnya sebuah proses belajar mengajar yang nyaman itu seperti apa. Ini tentu menjadi tanggung jawab dari warga sekolah yang ada di tempat tersebut, khususnya di SMK Kertanegara Kowaro. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, dari pengertian wawasan Wiyata Mandala dapat disimpulkan bahwa wawasannya Wiyata Mandala adalah sebuah cara memandang sekolah sebagai sebuah lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi pengertian dari wawasan Wiyata Mandala adalah memberikan pengertian bahwa lingkungan sebuah pendidikan itu juga akan memberikan sebuah proses kenyamanan, proses keamanan, ya. Kemudian bagaimana kegiatan proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan enak, dengan lancar tanpa ada gangguan apapun, baik lingkungan itu berupa lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. Kemudian juga di dalam lingkungan pendidikan itu juga ada lingkungan atau pembelajaran secara akademik, tapi juga ada pendidikan atau pembelajaran yang non akademik. Oleh karena itu, wawasan tentang Wiyata Mandala ini adalah cara memandang bahwa sekolah itu merupakan sebuah lingkungan di mana proses kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, semangat, masih tetap semangat ya, semangat semuanya. Baik, wawasan Wiyata Mandala itu ada beberapa faktor, beberapa indikator, yaitu ada 7K. Yang pertama adalah keamanan atau kenyamanan. Keamanan, kenyamanan. Nyaman ketika kita ada di lingkungan sekolah, itu merasa tidak ada tekanan, tidak ada gangguan, tidak ada merasa nyaman lingkungannya, merasa nyaman suasananya, ya. Sehingga inilah ada faktor dalam wawasan Wiyata Mandala itu adalah faktor kenyamanan. Kemudian yang kedua adalah faktor kekeluargaan. Faktor kekeluargaan di sekolah juga kurang lebih sama dengan di lingkungan rumah tangga di rumah. Ketika anak-anak itu berada di sekolah, maka bapak ibu guru itu juga merupakan orang tua dari anak-anak kita semua, anak-anak sekalian. Ya, tempat untuk mencurahkan hati, mencurahkan perasaan, ya, curhat dengan bapak dan ibu yang ketika di sekolah menjadi orang tuanya, itu adalah merupakan faktor nilai-nilai kekeluargaan yang harus tercipta di sebuah lingkungan sekolah, sehingga tidak ada kesenjangan, tidak ada jarak antara bapak dan ibu guru beserta anak-anak semuanya. Selama ini dalam proses untuk memajukan pendidikan, saya kira ini yang terbaik. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah kedisiplinan. Kedisiplinan tentu di dalam proses pendidikan dan pembelajaran ini adalah ada proses pembelajaran untuk menjadikan disiplin, ya, disiplin waktu, disiplin belajar, dan seterusnya. Ini adalah merupakan sebuah proses, ya. Kegiatan-kegiatan kedisiplinan ini juga terbentuk tidak hanya pada saat masih anak kecil, masih di rumah belum sekolah, di TK pun juga sudah dipelajari kedisiplinan. Kemudian di SD, di SMP, di SMK juga kedisiplinan tetap diberikan sebagai suatu proses pembentukan kepribadian kepada seluruh anak-anak. Mudah-mudahan nanti kedisiplinan ini juga akan terwujud, ya, interpretasinya nanti ketika sudah lulus, kemudian sudah bergabung, sudah bergaul, sudah membaur dengan masyarakat.
Kemudian selanjutnya adalah kerindangan. Kerindangan itu merupakan sebuah lingkungan di sekolah yang sejuk, teduh, nyaman gitu. Kerindangan ini lebih ke arah lingkungan fisik yang sejuk gitu ya. Banyak tanaman-tanamannya. Kemudian banyak pepohonan yang membuat suasana proses pembelajaran itu menjadi nyaman gitu. Ini juga menjadi perhatian dari kita semua untuk menjaga sebuah kondisi sekolah ini tetap kondisinya rindang supaya menjadikan kita belajar dalam kondisi yang sejuk gitu. Kemudian selanjutnya juga berkaitan dengan kebersihan. Kebersihan tentu proses pembelajaran juga di sini. Bersih lingkungan di kelas, bersih lingkungan di sekitar kelas, kebersihan di seluruh halaman lingkungan sekolah, ya, bahkan sampai di manapun posisi lingkungan sekolah, tetap kita upayakan faktor kebersihan ini menjadi hal yang paling utama. Mengapa demikian? Karena kebersihan ini juga akan memberikan motivasi terhadap proses belajar yang lebih nyaman juga. Kalau kita belajar dengan kondisi yang bersih, kita juga merasa nyaman. Berbeda dengan kondisi yang kotor, semrawut, tidak karuan. Ini kan memberikan suasana juga yang kurang nyaman pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kebersihan menjadi tanggung jawab warga sekolah, tidak hanya bapak dan ibu guru, tidak hanya petugas kebersihan, tidak hanya program yang diberikan kepada sekolah saja, tapi juga terlibat seluruh anak-anak, keterlibatan anak-anak OSIS, keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam rangka peduli terhadap kebersihan sekolah. Kalau ada sampah tanpa disuruh diambil, ditaruh di tempat sampah, itu adalah faktor kebersihan. Faktor keindahan selanjutnya adalah faktor keindahan. Faktor keindahan, faktor performanya indah untuk dilihat. Banyak beberapa kelas yang dibuat menjadi kelas yang indah. Ada dicat warna-warni, diberikan banyak tulisan motivasi, diberikan cat warna-warni yang memberikan sebuah keindahan di ruangan supaya betah di dalam ruangan kelas, betah dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, sehingga ketika dipandang, dilihat pun juga akan menjadi sebuah keindahan. Kemudian yang terakhir adalah ketertiban. Ini yang pasti proses pembelajaran mengenai ketertiban ini juga diberikan kepada seluruh warga sekolah, terutama juga kepada seluruh anak-anak. Tertib waktu ketika masuk di sekolah, tidak terlambat. Tertib dalam memakai baju seragam yang diberikan oleh sekolah. Ya, tertib dalam mengikuti kegiatan-kegiatan proses pembelajaran dan lain sebagainya. Oleh karena ini proses ketertiban yang ada dalam wawasan Wiyata Mandala ini menjadi hal yang sangat penting sekali dalam rangka juga ikut membentuk kepribadian diri masing-masing anak. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ada beberapa hal yang perlu diperjelas kembali tentang komponen dari peran wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Kemudian yang kedua, peran guru. Peran guru menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku, menjadi teladan pamong di masyarakat. Guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru yang ada di sekolah maupun tidak ada di lingkungan sekolah pun juga memberikan sebuah
panutan kepada anak-anak. Ketika anak-anak itu ada di luar lingkungan sekolah pun kadang-kadang juga masih juga memberikan banyak-banyak teguran kalau itu keliru atau salah. Oleh karena itu peran Bapak Ibu guru ya semestinya tidak hanya sampai di lingkungan sekolah, tapi juga di luar sekolah pun juga tetap menjadi tauladan bagi anak-anak semuanya. Kemudian peran sivitas akademika, tata usaha sekolah harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket dan lain sebagainya harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas masing-masing. Tidak kalah pentingnya dengan tata usaha, petugas kebersihan, satpam atau pegawai atau piket. Ya, keterlibatan di dalam rangka membentuk, menjadikan sekolah ini menjadi maju sesuai dengan visi dan misinya, ya tentu peran tata usaha tidak kecil, artinya sangat besar sekali, apalagi berkaitan dengan masalah-masalah perawatan yang ada di sekolah. Baik, anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, ada beberapa hal yang perlu juga saya sampaikan kepada anak-anak peserta didik baru tahun 2020. Ya, tetap semangat ya, mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Selanjutnya pada kesempatan ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait dengan beberapa kegiatan kesiswaan. SMK Kertanegara Kuaro juga mempunyai sebuah halaman lokasi yang berkaitan dengan kegiatan olahraga. Seperti ada dalam contoh gambar ini, ada kegiatan senam pagi di hari Jumat. Di situ juga bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan olahraga lainnya, bola voli, futsal, berbagai macam kegiatan olahraga bisa dilaksanakan di lapangan olahraga SMK Kertanegara Kuaro. Kegiatan kesiswaan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik pun juga ada di dalam sebuah suasana ruang kelas yang nyaman. Kalau kita lihat ini ada satu kegiatan ujian sekolah, ya, ujian sekolah. Coba perhatikan dari lingkungan, kenyamanan belajar, suasananya tercipta dalam sebuah wawasan Wiyata Mandala yang memang kita harapkan seperti ini. Siapa yang menciptakan sebuah kondisi seperti ini? Semua warga sekolah yang terlibat di dalam ini adalah turut ikut serta dalam kegiatan proses pembelajaran yang nyaman, baik kebersihannya, baik penyediaan fasilitasnya dan lain sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab warga sekolah, termasuk dalam hal ini adalah anak-anak semuanya. Kemudian juga lingkungan laboratorium komputer yang memadai ini. Coba perhatikan di laboratorium komputer yang pada saat ini juga selain digunakan untuk anak-anak kegiatan ujian nasional, kemudian ujian sekolah, praktek PKL, prakerin dan lain sebagainya. Ini pun juga laboratorium ini juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan ujian guru se-Kabupaten Pasir. Jadi mari kita sama-sama fasilitas laboratorium komputer yang sudah ada ini kita jaga sama-sama, kita rawat sama-sama. Kemudian kita punya rasa memiliki yang sama-sama, anak-anak juga merasa ini alat-alat yang tidak murah harganya, ya sama-sama kita jaga, kita rawat, lingkungannya juga kita bersihkan, kemudian suatu saat nanti kita pakai dalam kondisi ready, siap untuk kita pakai gitu. Kemudian juga tidak ada kalah pentingnya dalam rangka sekolah menjalin sebuah hubungan kerjasama dengan yayasan.
Ya, kita kerjasama dengan sekolah, dengan yayasan yang sedemikian rupa terjalin sehingga banyak hal yang sama-sama perlu dibenahi, disampaikan dengan pihak yayasan. Kemudian yayasan yang mengupayakan, ya kalau memang kekurangan fasilitas ruang kelas ya kita sampaikan dengan pihak yayasan, ataupun juga bisa disampaikan langsung dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur atau melalui dana APBN pusat. Jadi kerjasama yang dijalin di sekolah ini tidak hanya di internal sekolah saja, tapi juga eksternal dengan lingkungan-lingkungan yang terkait, yayasan, dinas pendidikan, komite, masyarakat, terutama seperti itu. Ya. Baik, untuk selanjutnya pada kesempatan ini, sejauh mana sih peran murid atau peran siswa di dalam rangka mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain, hormat dan sopan kepada teman yang tekun menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik sekolah dan keluarga dimanapun berada. Atribut yang dipakai anak-anak, melekat baik di topi, dasi, baju dengan identitas SMK Kertanegara Kuaro itu menjadi satu tanggung jawab bersama untuk menjaga nama baik sekolah itu. Ya. Jadi anak-anak ini nanti ketika memakai atribut dengan identitas SMK Kertanegara Kuaro itu mempunyai konsekuensi tanggung jawab yang tidak enteng di dalam rangka untuk sama-sama menjaga nama baik sekolah. Demikian juga ini juga akan membawa atau menjaga nama baik keluarga dimanapun anak-anak berada. Kedisiplinan berangkat ke sekolah, kedisiplinan anak-anak menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Hari Senin upacara dengan satu baju, atribut, topi, dasi lengkap. Sangat indah sekali dilihat di situ hari Senin, rapi, ya. Kemudian teratur. Kemudian setiap hari Senin juga disampaikan beberapa hal berkaitan dengan informasi-informasi terkini, baik itu informasi pendidikan, baik itu informasi kebersihan, baik itu informasi tentang tata tertib di sekolah. Ya. Anak-anak tercipta dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah lain itu merupakan hal yang wajib. Kemudian hormat dan sopan juga dengan teman-teman yang sesama di sekolah. Ada kakak dan ada adik di situ. Ya. Oleh karena itu, suasana ini juga akan mendukung kondisi sekolah yang lebih nyaman dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian selanjutnya juga peran masyarakat sekitar pun juga sangat penting sekali, mendukung program kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar dan mengajar, memberikan saran dalam proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah, kegiatan-kegiatan sosial, ya, yang dilakukan oleh anak-anak OSIS bersama dengan masyarakat atau dinas terkait, kecamatan atau polsek atau koramil dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan bantuan sosial dan lain sebagainya. Ini diperlukan di dalam rangka untuk menciptakan sebuah kondisi sekolah yang lebih baik, maju, kompetitif. Kemudian selanjutnya
pada kesempatan ini mungkin itu yang beberapa garis besar yang saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Dan sekali lagi saya sampaikan selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Kertanegara Kuaro. Mudah-mudahan anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dijauhkan dari terpaparnya COVID-19. COVID-19 juga segera berlalu dari bumi kita ini, supaya seluruh proses kegiatan belajar mengajar juga bisa berjalan dengan normal dan lancar. Kemudian tidak lupa untuk tetap semangat, ya, semangat, terus semangat, ya. Kerjasama seluruh instansi terkait tetap kita upayakan, tetap kita jalin di dalam rangka untuk memberikan eksistensi terhadap sekolah kita SMK Kertanegara Kuaro. Untuk selanjutnya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di sekolah kita ini di dalam rangka Bapak Ibu guru mengantarkan anak-anak, ya, mencapai atau menuju cita-cita yang masing-masing berbeda yang diinginkan, mudah-mudahan bisa terwujud, ya. Kemudian selalu dimudahkan seluruh urusannya. Tujuan pendidikan SMK Kertanegara Kuaro juga bisa terwujud dengan satu kompetensi yang kompetitif, yang siap kerja, cerdas. Tapi kalaupun toh mau melanjutkan kuliah itu lebih baik, ya. Selamat sekali lagi, selamat bergabung, dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, sukses untuk kita semua. Nanti ada juga yel-yel khusus ketika nanti sudah ketemu. Tetap semangat, selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Kertanegara Kuaro. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.